Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini hari Selasa 24 Januari 2023. Mudah-mudahan hari ini juga banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Kemudian tentu bisa mempertahankan konsisten dari profit kita meskipun tidak selalu sama dengan yang kita targetkan. Sebelum kita membuat pemetaan untuk satu hari ke depan, diingat untuk satu hari ke depan, maka kita coba untuk evaluasi yang kemarin sudah kita buatkan ya, oret-oretan kecilnya. Kita perhatikan dari pertama dulu ya, dari sisi buy, karena tersentuh yang pertama adalah buy. Buy stop tersentuh, kemudian sempat koreksi kecil, kemudian naik hingga 358. Sekali lagi, untuk target satu kali transaksi tentu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan pernah berharap terlalu jauh ketika di area-area penting seperti ini berat untuk melanjutkan pergerakannya. Mungkin kita targetkan di sana di 1937 ya, 1937 atau sekitar 500 sekian. Ya, tetapi tentu yang ada di lapangan tidak selalu harus menunggu target itu tersentuh. Demikian juga ketika kita menempatkan stop loss. Ketika kita menempatkan stop loss misalnya 400 dari titik entry. Tidak selalu stop loss itu kita tunggu hingga tersentuh. Ya, kalau itu yang terjadi nanti tidak ada usaha untuk kita melakukan recovery yang lain. Kecuali kita menggunakan tradingnya jangka panjang dengan target yang cukup banyak dan resiko yang cukup banyak sehingga peluangnya lebih banyak, lebih besar dan lebih santai di sana. Sementara trading harian ini dikejar oleh waktu, diusahakan satu hari selesai. Kalau kita memang memilih trading harian. Oke, perhatikan sekali lagi, pelajari kembali manajemen resiko yang sudah kita sampaikan, money management yang kita sampaikan di materi sebelumnya ya, banyak sekali. Berapa target per transaksi? Berapa target harian kita? Disitulah pentingnya kita mengetahui kapan exit, kapan untuk kita keluar dari entry kita. Exit tidak harus dalam posisi profit. Rugi pun juga harus tahu kapan di exitnya. Kita anggap yang buy ini sudah memenuhi syarat untuk satu kali transaksi kita ya. Untuk satu kali transaksi kita 350-an sudah lebih dari cukup untuk standar satu transaksi dengan trading harian kita. Kemudian seandainya kita tidak mengambil atau tidak sempat close posisi dan target kita tetap bersikukuh dengan di area ini ya 1937, maka yang kita lakukan apa? Satu transaksi tersentuh, maka berikutnya kita bisa lakukan recovery. Apakah dengan menggunakan averaging, apakah dengan menggunakan pending order yang averaging atau switching, atau bahkan kita gunakan stop loss, silahkan di sana disesuaikan dengan style kita. Kalaupun menggunakan pending order pun buy ini akan ketutup dengan sell-nya. Oke, kemudian yang kedua, sell stopnya ditaruh di 1924 ya. Dasarnya apa? Silakan ditonton lagi video yang kemarin ya, untuk analisa kemarin. Yang kita targetkan hanya berada di mendekati level di sini ya. Yang terdekat mendekati level di sini 1920 dan bisa tercapai di candle berikutnya. Bahkan sampai di
level bawahnya satu candle berikutnya ini sudah sekitar 470-an, dan ini tentu memenuhi syarat untuk satu kali transaksi kita targetkan. Satu kali transaksi target sudah terpenuhi, artinya walaupun kita pasang TP dengan 500 hingga 600 di sana, tetapi ketika sudah lebih dari cukup untuk target per transaksinya, tentu lebih baik kita amankan dulu. Ya, jangan tolak rezeki. Kita tidak pernah tahu bergeraknya sampai di mana. Oke, kemudian naik turun masih berada di tengah sebelum pada akhirnya dia kembali bergerak turun lagi hingga menyentuh batas koreksi kita. Ya, apakah koreksi atau reversal, intinya kita manfaatkan untuk naiknya dengan buy limit 19-12 poin sekian dan tersentuh di candle panjang langsung balik naik. Satu pergerakan penolakan sudah lebih dari cukup untuk exit satu kali transaksi kita. Tidak perlu sampai di atas, tidak perlu sampai di harga tertinggi, karena kita tidak pernah tahu harga ini bergerak sampai di mana. Intinya yang menjadi target kita, yang menjadi catatan di dalam sistem trading kita, maka jalankan saja. Jangan pernah berhayal nanti ini akan balik sampai di atas. Iya, kalau sudah terjadi kita tahu. Tapi kalau belum terjadi, kita nanti terlalu jauh berhayal, belum sampai tersentuh, kembali turun lagi, jadinya kita tidak dapat keuntungan yang harusnya kita nikmati. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya. Oke, kita lihat ke depan sekarang, potensinya bagaimana untuk satu hari ke depan. Perhatikan di satu hari kemarin merah dan hijau di posisi yang sama, itu artinya berada dengan kekuatan yang sama, berimbang ya, kekuatan buy dan sell-nya berimbang. Sehingga hari ini pun akan berpotensi naik turun mendekati sama. Kemudian kita mungkin bisa lihat ya, mungkin bisa lihat kalau ada jadwal hari ini, mungkin kita bisa lihat, silakan dicek nanti di kalender ekonomi yang jelas. Kalaupun ada berita yang berdampak signifikan berada di jam 7 malam ke atas ya, sehingga satu hari ini masih cukup untuk kita mengamati dari pergerakan-pergerakan yang ada. Kemudian kalau kita lihat di time frame daily ya, di time frame daily satu hari kemarin kita amati ya, di sana ditutup dengan posisi hijau dengan penolakan yang cukup di bawah ya. Dari sisi tren masih bergerak ke atas, kecenderungan masih bergerak ke atas, hanya saja di atas ada level yang cukup kuat yang menghalangi pergerakan ke atasnya, sehingga hati-hati. Kita ambil posisi buy kuat setelah dia break di levelnya di sana, atau minimal sudah lebih tinggi dari high-nya. Kalau kita lihat lagi di sama di time frame H4 pun sama, posisinya masih terhalang oleh support yang kuat di sana ya. Supportnya di mana? Supportnya ada banyak sekali sampai bahkan di ujungnya. Ini ada level yang harus kita waspadai. Ya, breakout di sumbu di bodinya ya tidak menjamin dia akan bergerak naik lagi ketika masih berada di level psikologisnya. Sehingga yang kita amati, yang kita perhatikan nanti adalah benturan kuatnya di atas ya. Memang dari sisi pergerakan atau kecenderungan terdekat akan bergerak naik, tetapi ada cukup banyak penolakan sehingga betul-betul beresiko untuk kita mengambil di wilayah seperti ini ya. Oke, kita ambil posisi yang turun dulu ya, posisi sell dulu ya. Dua-duanya ini ada peluang
sell pun ada peluang untuk koreksi, sehingga kita tempatkan sell stop di 1929.59. Targetnya di mana? Targetnya kita bisa tempatkan di mendekati levelnya di sini ya. Oke, sell stop kita tempatkan di 1929 dengan target di kisaran harga 1924 ya, 1924 poin sekian. Ini untuk target. Target tidak harus selalu tersentuh. Kita sekali lagi mungkin untuk satu transaksi 300-an atau bahkan 250 ketika dianggap cukup, maka close dulu meskipun belum menyentuh TP kita ya. Kita bisa lakukan secara manual nanti untuk melakukan close posisi dengan catatan melihat dinamika di sana. Kemudian di posisi bawah kita menempatkan untuk koreksi di 1926. Kita tempatkan di sana untuk buy limit pertama di 1916.72. Kita tempatkan untuk buy limitnya di 1916.72. Sekali lagi target mungkin mendekati sama dengan sebelumnya, bisa 500, bisa 300 atau bisa mendekati di wilayahnya di sini. Nah, nanti kita bisa exit lebih awal. Untuk range bagaimana? Untuk range kemarin sudah cukup panjang ya, sudah cukup panjang. Ya, kemarin sudah cukup panjang. Ini sekitar 3000 mungkin ya. 2000 sekian ya, masih standar normal. Jadi kalaupun bergerak naik turun masih potensi mendekati di situ ya. Saya ambil yang lebih kecil dulu sebagai acuan pertama. Sebagai acuan pertama kita ambil lebih kecil dulu sehingga berada di buy limitnya di sana untuk pergerakan ke bawahnya. Sementara bergerak ke atas juga mendekati level ya. Cuma cukup jauh sehingga kita gunakan yang terdekat dulu. Kita gunakan yang terdekat dulu ya. Kira-kira kita gunakan di sini untuk limitnya, untuk koreksi turun, sell limit di 1946.76. 1946.76. Sementara di buy stopnya kita tempatkan ya, karena ini betul-betul berdekatan dengan levelnya, kita lebih baik mengambil posisi di atas dengan buy stop di 1938.84 ya, 1938.84. Targetnya cukup di sini ya. Di 1943, mungkin ini di 1943. Kita buat targetnya di sini ya. Target. Ya, sekali lagi target tidak harus selalu kita tunggu hingga tersentuh. Ada kalanya nanti kita bisa close secara manual karena kondisi yang berat untuk bergerak lebih jauh. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dulu untuk hari ini. Selebihnya nanti kita lihat bagaimana perkembangan
dari harga yang ada. Apakah nanti akan mulai break di atas, mulai breakout di levelnya, atau bahkan akan kembali koreksi lagi ya. Karena dari sisi kecenderungan merah juga punya kekuatan yang cukup untuk menahan laju buyer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan potensi yang kita dapatkan maksimum hari ini. Jangan lupa selalu ikuti update harganya, baca karakter terkininya, dan gunakan money management, risk management yang sehat. Jangan berharap ketika kita entry saat ini transaksi kita akan profit saat itu juga. Jangan berharap analisa kita selalu sesuai dengan yang ada di pikiran kita, karena pasar bukan milik kita, sehingga siaplah untuk dua-duanya menghadapi, baik searah kita siap maupun berlawanan kita pun siap. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa diperhatikan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.